Ada ahnya dulu ya. Bapak-bapak warkop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di LSP Podcast atau Podcast LSP, whatever. Kembali dengan saya Fats yang selalu menemani kalian untuk mengisi atau membawa acara podcast LSP yang pastinya akan menginspirasi karena salah satu selain dari acara SPI yang sangat menginspirasi itu ngobrol penuh inspirasi bareng SPI, akan tapi ada satu memang acara SPI yang memang ini cukup menginspirasi juga. Nah, Asik. Oi. baru mulai. Baru mulai. Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait beberapa masalah-masalah dalam konten-konten sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas yang fenomena yang terkini yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Fats dan bersama rekan saya ada Kang Tito. Itu dari kita semuanya mahasiswa ya, kita mahasiswa, dan itu dari pendidikan matematika. Ya, saya Ada Rapis Trisno dari mana? Agroteknologi ya? Ya. Dari agroteknologi, dan Saya bukan mahasiswa. Anda mahasiswa. Mahasiswa kehidupan. mahasiswa. Universitas Kehidupan. Dulunya mahasiswa jurusan ekonomi ya, ekonomi Islam. Bukan. Sejak kapan? Dakwah, Bos. Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Ya bisa lah. Maksudnya ada kagitannya dengan ekonomi lah. Bisa. Fakultasnya ya kan. Febi masih ya. Dan Dakwah maksudnya bukan dakwah. Maksudnya dakwah bukan baby. Kayaknya antum bukan mahasiswa ya. Kamu semua udah lah. mau aku ke kampus 2 ya. Kampus 2 banyak orang berujlah. Pernah memahami kampus 1. Oh ya, kembali lagi kepada topik yang akan kita bahas, yaitu seputar IKN. Siapa sih yang nggak tahu IKN ya? Apa ikannya? Apa IKN? Ayo. Apa IKN? Ibu kota negara. Oh, sih. Pasti tahu, bahasa kita nggak tahu ya. Itu fenomena yang sangat besar ya, powerful di bagi Indonesia ini. Nah, dari IKN ini kan meskipun mendapatkan banyak tantangan dari beberapa pihak, tapi yang tadi Presiden Joko Widodo itu tetap menyatakan melanjutkan rencana pembangunan ibu kota negara baru ya, dengan bahkan pemerintah bersama DPR sedang menyusun RUU ibu kota negara ini, isunya gitu ya, dan ada beberapa alasan yang memang Sudah legal ya? sudah legal ya. Sudah. Oh, Sudah tahu, Bos. ada tokes ya. Jadi dari sini saya akan menanyakan dari pandangan teman-teman mahasiswa semuanya terkait IKN ini. Mungkin jika kemarin itu dari Bappenas kalau nggak salah mengklaim bahwasanya IKN ini akan menghabiskan dana sekitar 466 triliun tanpa menyentuh APBN. Tanpa menyentuh APBN kan? Akan tetapi hal tersebut diklaim lagi bahwasanya makin meludak gini biaya dari pembangunan IKN ini dari APBN. Mungkin dari saya meminta pandangan dari mahasiswa matematika dari aspek bagaimana sih sebenarnya, apakah APBN kita sedang berada di dalam kondisi benar-benar kritis ini, atau memang ada backup lain gitu untuk mengisi APBN kita sendiri itu. Oke. Kalau menurut opini saya sendiri kan udah maksudnya dalam artian yang dibutuhkan dana itu sekitar 460 berapa tadi? 66 triliun. Dengan itu bilangnya dana itu tuh tidak ada sangkut paut akan adanya dari APBN ini gitu. Sedangkan ada berita terbaru bahwa 466 triliun ini teh kurang gitu loh. Berarti ya kurang itu berarti gimana? Berarti pakai ke dana APBN ini. Nah, menurut saya sendiri kalau misalkan itu kan ya pemindahan ibu kotanya aja itu memerlukan biaya, mungkin nggak bisa cuma hanya menggunakan biaya APBN doang gitu loh. Soalnya ibu kota tuh dipindahin dengan butuh biaya tenaga itu nggak sedikit gitu loh. 466 triliun itu kurang gitu loh untuk memindahkan
ibu kota ini misalkan dari tadi yang dari daerah Jawa ke daerah Kalimantan itu kan gitu beritanya. Nah ini juga kan nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin hanya sekedar ya nggak bisa lebih kayaknya nih. Dan apalagi APBN sekarang ini kan dalam kondisi yang sangat kritis gitu loh, yang dimana pandemi ya kan pandemi, terus juga banyak uang APBN ini kan dipakai untuk vaksin kan uangnya gitu loh. Dan yang dimana dana itu pasti ya dibutuhkan gitu loh untuk rakyat sendiri gitu loh. Dan tiba-tiba ada pemindahan IKN ini gitu loh. Jadi kan Utang banyak dan pengen pindah rumah. nah itu dia, utang banyak cuman pengen pindah rumah gitu loh ungkapannya juga. Nah jadi ya bingung ya gimana caranya biar bisa memindahkan ibu kota ini dengan tidak menggunakan APBN, cuman sudah diklaim juga menggunakan APBN. Pasti ya Indonesia ini pasti akan bangkrut gitu loh, yang dimana nanti jatuh gitu loh. Dan hutangnya Indonesia kan udah mencapai 2000 triliun ya, apa lebih sih total utang Indonesia ya, total 6 ribuan. tuh udah 6.000 Bunganya, Iya. bunganya Oh, tahu. 6.000. Bunganya tuh sedana sama ini. Sama biaya pindah ibu kota. Itu bunganya. Bunganya. itu bunganya doang. Astagfirullahaladzim. Jadi udah. Nah, bunganya aja udah 1.000 gitu loh. Apalagi utangnya Indonesia udah sampai 6.000 gitu loh. Nah, itu kan pasti membuat dana yang APBN ini kan ya makin kritis gitu loh. Apalagi ada pemindahan dan itu teh dipakai uang APBN juga gitu. Dia. Padahal dulu bilangnya nggak mau pakai APBN. Nah, itu awalnya bilang, ini mah udahlah, nggak usah pakai dana APBN gitu loh. Cuman ya ada berita lagi, ya pakai dana APBN ini juga gitu. Ya kan infrastruktur is everything. Bener sih. Oke. Terus Bener-bener. kereta cepat itu buat apa kalau kita pindah ibu kota? Nah, itu. Terus yang LRT yang sekarang udah mau jadi gitu loh. Katanya tahun 2022 itu mau digunakan, cuman kemarin nggak ada info lagi gitu, nggak ada beritanya buat digunakan. Terus kemarin juga berita dari Detik atau Kompas gitu loh, itu sempat ada kecelakaan di keretanya gitu. Nah itu kan butuh dana lagi gitu loh kan untuk memperbaikinya. Soalnya gitu. Ya gimana ya? Gimana ya begitu? Padahal kan ini dibangunnya MRT itu untuk menghubungkan Bandung dengan ibu kota. Iya. Aku baru pindah. MRT-nya tanda tanya dong. Mungkin nanti dipindahin. Diangkat gitu. Ya. Diangkat. Aduh. Berarti Ya. antum kan orang Jakarta kan? Iya. Nanti antum jadi orang pinggiran juga sama kayak kita. Oh iya, bener ya. Bukan daerah istimewa lagi. Bukan dari sini lagi, benar-benar. Bener. Ya, menarik tadi ya dari statement pertama kita tentang BN. Kenapa sih harus? Berarti ada ini ya, ada ini nggak kayak kesalahan kalkulasi gitu dari pembangunan proyek IKN ini dengan yang awalnya seharusnya 466 kan awalnya kan diestimasikan 466 ditambah dari dana swasta. Nah, swasta kan, tapi melihat dari itu kan swasta kan jadi mau nggak mau untuk mengambil IKN ini. Nah, dari samping itu ini mungkin ada kaitannya dengan letak geografis kali ibu kota baru ini. Saya mau nanya kepada Bung Rapli ini. Kebetulan kan nah agrotem lagi pasti ada kaitan dengan tentang tempat sesuatu daerah gitu. Jadi Tanah. gimana nih pemilihan ibu kota baru yang bertempatkan di Kalimantan Timur? Nah, apakah itu memang benar-benar strategis kah? Seperti yang diucapkan, bebas gempa, bebas banjir dan lain sebagainya. Ini gimana nih opininya dengan melihat realita bahwasanya katanya di Kalimantan Timur itu tempatnya ibu kota itu IKN itu ada banjir gitu ya. Nah, itu gimana nih pandangan dari salah satu mahasiswa yang cukup tipis lah gitu. Sama kritis dulu. Sama ini. Kalau lahannya Lahan. Iya. Nah, ke tanah sih, tanah lebih ke tanah. Lahan. sebenarnya kalau dikatakan strategis atau tidak ya nggak tahu ya. Masa tiba-tiba nggak tahu gitu. Soalnya kan belum terjun ke lapangan langsung. Cuman kalau kita dengar dari para ahli ya ternyata hasilnya nihil gitu kan. Jadi apa yang kemudian direncanakan oleh pemerintah supaya pindah ibu kota menjadi lebih baik itu justru
agak pesimis soalnya lihat apa soalnya kan kalau kita lihat Kalimantan itu kalau dari segi lahan itu kan tanah yang basah gitu kan. Iya. Jadi kalaupun dibangun dari konstruksi apalagi ibu kota gitu kan, dan ibu kota itu kan identiknya dengan gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit gitu kan, gedung-gedung gede-gede lah, gede-gede kan, itu kan nanti rawan juga gitu kan, nanti rawan longsor apapun itu kan. Terus dari segi lingkungan juga kan itu bukan lahan yang kosong, bukan padang pasir sabana gitu kan, tapi itu juga hutan. Bahkan ya kalau kita bilang Intel ya. Kalau kita bilang ini itu ada orang-orang di belakang itu kan yang punya lahan di sana yang diurus oleh mereka, punya hak usaha di hutan sana. Bahkan 2 diantaranya itu yang paling besar itu di ring 1 kan, nanti di ibu kota itu ada 3 ring ya. Ring 1 yang pusat pemerintahnya, kemudian ring 2 dan juga ring 3. Nah, di ring 1 itu yang mendominasi ada dua konsesi lahan. Nah, konsesi lahan ini dua-duanya punya usaha hutan. Nah, otomatis kan nanti kalau misalkan di sana dibikin ibu kota ya otomatis apakah ibu kota mau tengah-tengah hutan? Oh iya. Enggak kan? Ini ibu kota, ini hutan. Ya kan? Pasti kan bakal ada kemudian lahan hijau yang deforestasi gitu kan, yang dihabiskan gitu kan. Dan tentunya orang-orang yang punya lahan itu, yang usaha lahan itu kan nggak serela itu memberikan. Nggak segampang ya. Iya, ya udah ini pakai aja ibu kota. Iya sih. Ya kan kalau kita ya boleh lah misalkan bicaranya karena saya NKRI harga mati. Jadi saya berikan semuanya untuk NKRI. Tapi kan pasti ada kemudian ingin ada feedback cuan yang diambil gitu kan. Keuntungannya. Otomatis nanti sebagai gantinya dia itu bakal tukar guling istilahnya. Jadi dikasih lagi lahan di tempat yang lain. Otomatis di tempat lain pun ada deforestasi juga. Nah, jadi ini tuh nanti jadi bukan yang saya kira nanti itu efek negatifnya bakal banyak gitu kan kalau masalah lahan itu gitu kan. Memang satu lahan itu nanti akan ini. Kemudian kalau kita lihat ini memang rawan banjir juga di sana. Kalau kita dengar dari ini siapa? Isra Nur itu ya pemimpin daerah di sana kan. Ya sama katanya di sana juga banjir juga ya. Banjir tuh katanya disebut setiap daerah. Pasti nggak asing sih kalau iya setiap hari. Maksudnya gitu. Cuman ya memang karena kontur tanahnya seperti itu jadi gitu. Terus dari kan yang jadi ini bukan bahan utama sih, yang kepentingan utama kita dalam kehidupan kan air ya. Ya, air. Soalnya kalau kita nggak bisa minum kan kita nggak hidup ya. Otomatis air pun kan kayak gitu. Jadi nah air di sana itu bisa dikatakan nanti bakal agak susah. Soalnya dari struktur tanahnya yang lempung itu nanti penyerapan airnya itu rendah. Kenapa susah itu? Apa tanah lumpur gitu atau gimana? Lempung, tahu nggak lempung? Basah gitu loh, basah kan. Tanah basah. Iya, jadi kurang mendukung untuk menyerap air. Ya, buat kurang resapan. Jadi air itu ya ngalir aja gitu kan. Ngalir di bawah tanah. Jadi apalagi kalau misalkan soal kan bisa kita bikin bendungan, iya bisa. Cuman kalau dilihat dari sungai-sungai, kan sungai yang paling besar di Kalimantan itu kan yang jadi pusat utama itu sungai Mahakam ya. Sungai Mahakam. Saya inginnya jadi klub sepak bola itu Kutai Kartanegara. Kan gelarnya itu Pesut Mahakam. Nah, kalau dari sungai yang lain pun ada, bisa dari sungai apa sih namanya sih? Ada 2 sungai di antara itu. Yang itu pun bisa sebenarnya, cuman ya kecil. Dan kalau saya dengar itu proyek bendungan itu pun nantinya bakal dipegang oleh Cuanis. Ya itu sih kalau umumnya mah. Kalau dari segi lahan ya itu nanti bakal dampaknya ke deforestasi, terus juga nanti dampaknya juga ke masyarakat adat yang ada di sana, juga masyarakat yang ada di sana yang misalkan umpamanya mereka hidup dari hutan misalkan, mengambil kayu dan sebagainya justru diambil oleh ibu kota ya nanti. Dan yang paling penting sih yang jadi pertanyaan saya, pentingnya apa pindah ibu kota, gitu aja sih. Buat apa ya?